Halo, Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom selaku dosen pengampu kami serta teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan Nama saya Purwa Fikri Al-Ghifari. dan saya Farel Raditya Marset. Kami berdua adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di video kali ini kami ingin membagikan proses pembuatan proyek akhir kami, yaitu aplikasi koperasi simpan pinjam berbasis Java, NetBeans, dan database MySQL. Bahwa video ini kami buat sebagai syarat pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman open source yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video pembelajaran yang kami bagikan nanti bisa memberikan manfaat, referensi, dan wawasan baru bagi para pelajar, sesama mahasiswa, maupun masyarakat yang sedang mempelajari pemrograman Java Desktop. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke penjelasan proses pembuatan proyek, mulai dari perancangan database, koneksi, hingga demo aplikasinya. Silakan disimak. Sebelumnya saya akan ubah dulu untuk scene ini. Saya akan ubah. Oke, di sini akan saya menjelaskan untuk database yang sudah saya buat, yaitu namanya simpan pinjam. Ini yang sudah saya buat, simpan pinjam. Terus ini tabel yang sudah saya buat adalah 4 tabel. Yang pertama ada anggota, angsuran, pinjaman, dan simpanan. Untuk tabel anggota saya membuat, tunggu sebentar. Untuk tabel anggota strukturnya saya buat menjadi namanya ada ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal bergabung. Untuk tipe yang ID anggota adalah varchar. Ini adalah merupakan primary key dan untuk isiannya adalah 30 karakter. Selanjutnya untuk nama, tipenya adalah varchar yang berisi 100 karakter, dan alamat bentuknya adalah tipe teks yang itu bebas ya, nggak ada maksimal isiannya. Untuk nomor telepon saya menggunakan varchar, isiannya 15, dan TGL gabung. Ini date adalah ini isian untuk tanggal, tahun, dan bulan. Selanjutnya untuk isian dari struktur angsuran, tabel angsuran, saya mengisi strukturnya seperti ini. Ada ID angsuran yang saya buat primary key, tipenya integer 11 karakter, dan untuk yang kedua ID pinjaman integer juga 11 karakter. Untuk angsuran ke, ini adalah angsuran ke berapa, ini adalah saya buat bentuknya integer berisi 11 karakter, dan jumlah bayar kita buat desimal. Yang nilainya ada 12,2. Lalu untuk tanggal bayar saya membuat timestamp. Ini adalah untuk membuat dari waktu, jam, dan tanggal, bulan. Untuk selanjutnya untuk pinjaman saya buat strukturnya merupakan ada ID pinjaman yang saya buat merupakan integer dan ada primary key. Lalu ada ID anggota integer, ada isian karakternya maksimal 11 karakter, jumlah pinjaman desimal juga seperti sebelumnya, dan bunga persen saya menggunakan tipe float yang artinya pecahan. Durasi bulan saya buat integer. Status ini adalah untuk memilih dari salah satu berikut antara belum lunas atau sudah lunas. Lalu untuk tanggal pinjam saya buat date yang merupakan seperti sebelumnya. Lalu untuk simpanan, oke, saya lupa, maaf. Untuk simpanannya saya membuat strukturnya ID simpanan berupa primary key integer 11 karakter, ID anggota varchar 30 karakter, jumlah desimal seperti sebelumnya.
Selanjutnya untuk tanggal simpan, saya buat tipenya menjadi timestamp, ada waktu, tanggal, bulan, dan tahun seperti sebelumnya. Jenis transaksi yang berupa varchar. Oke, ini adalah struktur dari tabel yang telah saya buat. Database ini merupakan cakupan dari tabel-tabel ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain form dashboard. Yang pertama, ini background judulnya pakai panel, kemudian judulnya ini juga pakai panel. Ini yang tulisan dashboard utama juga pakai panel, semuanya pakai panel, dan ini pakai text field. Ini juga sama text field dan di disable untuk agar tidak bisa diedit ya. Kemudian ini pakai button untuk mengklik cetak. Lalu untuk ini ada yang disable ya. Ini untuk nanti kalau di bagian akhir video pasti kalian tahu ini bagian apa. Untuk selanjutnya untuk bagian anggota, kita menggunakan panel lagi untuk background judul dan background ini formnya panel. Kemudian ini judulnya pakai label dan teksnya ini label semua, ini pakai text field. Kemudian ini pakai combo text area, ini pakai button untuk simpan, edit, hapus, dan resetnya. Dan untuk menampilkan datanya kita pakai JTable atau tabel. Selanjutnya pinjaman. Nah, ini error ya. Sebenarnya enggak seperti ini. Kalau saya run juga hasilnya enggak seperti itu. Masih ya. Bisa. Gitu. Nah, yang ini harusnya seperti ini harusnya. Ini pakai ID anggota, pakai text label yang tulisan ini form transaksi, ID anggota, jenis transaksi, dan ini pakai text field. Kemudian untuk pemilihan jenis transaksi pakai RB box. Kemudian jumlah uangnya juga pakai text field, dan ini pakai button ya, button untuk mengeksekusi dan hapus. Selanjutnya kita pakai desain yang kembali tadi biar lebih enak dipandang. Oke, untuk kartu simpanan. Bentar ya, ini agak sedikit susah kalau dibuka. Nah, ini untuk simpanan. Ini untuk simpanan kita pakai panel untuk background judulnya, dan judulnya pakai label, dan teksnya ini judul kolomnya ini pakai label semua. Kemudian untuk menginputkan pakai text field, untuk memilih jenis transaksinya pakai RB box, dan untuk tombolnya pakai button untuk eksekusi dan hapus. Kemudian untuk menampilkan datanya kita pakai table. Ya itu ya untuk dari desain yang sudah kita buat. Yang pertama pasti yang akan ditampilkan di awalan pasti itu card dashboard karena ini bagian pertama ya, dan yang kedua ini yang pinjaman karena yang keran pasti akan munculnya card dashboard, jadi saya taruhnya di sini ya. Selebihnya dari card-card di bawah ini saya kasih acak aja ya, nggak ngaruh kok. Kecuali kalau misalkan dari card anggota ini ditaruh atas, pasti yang muncul di card anggota terlebih dahulu. Dan untuk ini, untuk panel-panelnya untuk bisa merapikan saja ya, bukan sebagai apapun, cuman ya untuk rapi. Kayak ini ada backgroundnya hijau karena saya pakai panel, dan ini juga untuk menu-menunya. Menu sidebar ini agak susah kalau dipencet. Pokoknya seperti itulah, pokoknya seperti ini nanti. Menunya seperti ini. Itu ya, itu. Selanjutnya saya akan membahas untuk config koneksi .java. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel. Oke, kalau misalkan
Apa sih, Pak? Bagian tak boleh boleh. Oke, untuk koneksi.java ini saya pertama mengimport untuk Java SQL connection. Lalu ada saya import Java SQL, ini adalah driver. Sebelum kalian memasukkan library ini, pastikan kalian sudah memasukkan library dari ini ya. Gimana ya? Saya buka view window dulu. Windows Project. Pastikan kalian sudah memasukkan di library sini ya untuk MySQL konektornya yang bentuknya jar pastinya, yang sudah diekstrak. Jangan sampai kalian belum diekstrak kalian sudah masukkan. Lalu ini untuk bawaannya yaitu JOption panel, ini adalah bawaan dari NetBeans-nya sendiri, dan ini SQL exception ini adalah bawaan dari NetBeans. Lalu untuk public class koneksi ini saya buat private static connection MySQL koneksi. Selanjutnya untuk saya buat function public static connection koneksi.db jika MySQL connect sama dengan 0, itu artinya nilainya bisa diubah ya. Selanjutnya ini untuk isian string URL saya masukkan dari URL localhost saya, dari SAM itu namanya apa. Kalau tadi kan saya namanya simpan pinjam, maka saya isi simpan pinjam. Selanjutnya untuk user saya isi root seperti defaultnya yaitu root. Untuk pass biasanya saya isi kosong, karena kenapa? Kalau misalkan saya isi password maka sedikit perubahan maka akan dibutuhkan password. Selanjutnya ini akan saya panggil dari driver manager yang sudah saya masukkan library-nya tadi. MySQL connect driver manager get connection URL. Ini akan memanggil URL yang kita sudah taruh di sini. Dan kita panggil user, kita panggil pass. Selanjutnya jika gagal maka akan munculkan message yang seperti ini ya, koneksi ke database gagal. Ini akan memanggil pesan seperti ini, akan memunculkan pesan seperti ini. Selanjutnya untuk main string argumen, jika koneksi DB tidak sama dengan 0 maka akan memunculkan pesan mantap koneksi MySQL berhasil. Jika gagal maka koneksi SQL gagal. Ini untuk menvalidasi jika ada error ya, biar kita tahu kalau errornya itu jelas. Selanjutnya untuk koperasi simpan pinjam yang sudah saya buat ini. Sebentar saya cari ini. Saya sudah membuatnya lebih dari 2200 sekian coding baris. Yang pertama saya memastikan untuk menambahkan, bentar saya zoom dulu. Kita cara zoom. Saya deh kan. Selanjutnya ini saya memanggil dulu import java.sql connection. Ini adalah untuk memanggil koneksi Java saya. Selanjutnya ini result, ini adalah bawaan, statement JOption ini adalah bawaan, table default ini adalah bawaan NetBeans, dan config adalah untuk memanggil file Java koneksi.java saya. Selanjutnya untuk text simple format ini adalah untuk ini adalah bawaan dari NetBeans yang bisa saya panggil tanpa harus saya memasukkan library-nya. Selanjutnya untuk date lokal ini adalah untuk format tanggal, hari, bulan, waktu. Nah ini. Selanjutnya untuk saya akan membahas di forum utama. Ini adalah nama file saya, forum utama. Ini untuk string ID terpilih. Ini kita awalnya diisikan kosong terlebih dahulu. Selanjutnya untuk private static final ini akan memunculkan untuk memanggil get nama ya, untuk memanggil nama yang akan dipilih di forum saya. Ini untuk public forum utama, saya memanggil function init komponen tampil data. Ini yang kosong karena kenapa? Bentuknya string, karena nanti isiannya ini adalah variabel.
bersih forum, ini untuk membersihkan forum. Tampil data yang sudah tampil data simpanan, ini adalah tabel nanti simpanan. Ini untuk muat data dashboard, ini adalah card di dashboardnya. Ini untuk tampil data pinjaman, untuk menampilkan data pinjaman di tabel. Dan tampil data ini untuk menampilkan data di tabel juga ya. Teks angsuran saya set visible false, artinya nanti bukan true ya, bukan ya tapi tidak. Kalau true artinya ya, kalau false artinya tidak. Set tanggal otomatis akan memunculkan tanggal otomatis. Selanjutnya untuk private bersihkan forum, ini untuk tombol untuk membersihkan forum. Pertama saya memanggil init integer nomor acak int ini untuk membuat angka random dari 1000 sampai 999 yang awalannya AGT slash tambah nomor acak. Kita panggil variabel ini ke sini. Selanjutnya untuk memilih angka acak ini kita simpan ke variabel id terpilih untuk background simpan edit. Selanjutnya ini untuk mengosongkan input dari dari teks nama, nomor telepon, tanggal bergabung, alt teks alamat, teks nama, request fokus. Ini adalah untuk memfokuskan di teks yield di teks nama. Untuk set tanggal otomatis akan membuat tanggalan otomatis. Selanjutnya untuk tampil data, ini untuk menampilkan data di tabel dari ID anggota, nama anggota, nomor telepon, tanggal bergabung, alamat. Akan dibuat kolom-kolom yang berupa seperti ini. Selanjutnya ini akan men-select from anggota. Jika tidak maka akan select from anggota where ID anggota like. Ini untuk mencari dimanapun ID anggota itu berada. Selanjutnya ini akan menghubungkan koneksi DB. Ini adalah file saya yang berupa koneksi DB. Selanjutnya saya membuat statement dan mengeksekut SQL tersebut untuk mengupload ke SQL. Selanjutnya untuk perulangan, kita buat string ID anggota, kita buat string nama, nomor telepon, tanggal bergabung, terus alamat. Ini adalah perulangan, jadi nanti setiap tabel akan bisa kita create terus menerus, tidak satu aja. Ini perulangan ini adalah untuk membuat baris-baris berikutnya itu. Selanjutnya ini untuk jika gagal dimuat maka akan memunculkan seperti ini, gagal memuat data. Selanjutnya untuk ini card adalah untuk membuat panel main dari card pinjaman, dari card dashboard, dari card anggota, card simpanan. Pasti kalian penasaran kan untuk hasilnya. Selanjutnya untuk speed button simpan action perform akan dijelaskan oleh Farel. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan button simpan, yaitu untuk menyimpan datanya yang berupa nomor telepon, nama dan alamat. Kemudian saya akan mengkoneksikan, ini digunakan untuk koneksi ke database-nya. Dan string check SQL untuk perintah di MySQL-nya, select count from anggota where nama, memilih namanya. Java SQL prepare statement digunakan untuk mempersiapkan statement yang akan dikoneksikan ke database. Kemudian untuk PST ini adalah untuk membuat dari set string dari ID terpilih, untuk membuat ID terpilih, dan untuk txt nama untuk memanggil teks nama dari yang kita sudah isikan akan membuat nama yang berupa txt nama, tapi bukan variabelnya yang kita buat, yaitu tapi berupa text field yang sudah kita isikan nanti. Selanjutnya untuk txt nomor telepon, yaitu yang sudah kita buat nomor teleponnya.
dan kita execute, artinya kita perintahkan untuk menjalankan dari yang sudah kita isikan di forum. Selanjutnya jika berhasil akan memunculkan teks seperti ini, jika gagal maka akan memunculkan seperti ini. Selanjutnya untuk tabel anggota, jika kita klik maka akan menampilkan baris tabel anggota. Kita akan select row. Ini untuk jika kita pilih tabel anggota. Nanti kalau misalkan kalian pilih yang kalian sudah isikan di tabel anggota itu, kan pilih, nanti akan memunculkan di text fieldnya yang nama, akan memunculkan misalkan namanya Fikri, akan muncul di teks forum menjadi Fikri seperti itu, akan dipanggil ulang lah, contohnya seperti itu. Nanti menampilkan data ya, menampilkan data yang akan bisa kita edit, untuk kita hapus atau segala macamnya kita bisa ubah dari situ. Selanjutnya untuk ini yang sudah kita panggil value. Selanjutnya untuk button ini, button action perform, ini adalah private. Saya buat try dulu, coba untuk lakukan jalankan perintah string nama baru txt nama, kita panggil txt nama get text strip, dan lalu saya buat validasi jika nama baru sama dengan mau ini, misalkan kita mau edit ya, edit button, tapi kita tidak memilih dari baris yang kita mau, maka akan menampilkan silahkan pilih data di tabel di bawah terlebih dahulu, tabel terlebih dahulu. Ini akan menampilkan seperti ini. Karena kenapa? Karena kalian mencet tombol edit tanpa memencet sekitar baris di tabel tersebut. Selanjutnya untuk ambil baris ini yang sedang kita klik, silahkan klik salah satu dari tabel baris data ini untuk menampilkan baris jika kalian tidak mengambil dari baris tersebut. Ini jika kosong ya, maaf tadi jika kosong, silahkan pilih data tabel terlebih dahulu, ini jika kosong. Selanjutnya untuk ambil isi teks ID, ini untuk mengambil ID yang sudah kita buat yang berapa AGT 10737, buat cadangan versi angka, murninya saja nilainya 10 0 sampai 9. Selanjutnya ini untuk mengupdate dari nama, nomor telepon, tanggal bergabung, alamat, ini untuk bisa diupdate ya. Nah, buat perintah dulu dari SQL-nya untuk mengupdate dari nama, nomor telepon, tanggal bergabung, alamat. Selanjutnya kita koneksikan kembali dari koneksi.db, dan saya membuat pasang pada parameter secara berurutan. Kita post di set string dari nama baru, txt nomor telepon, kita setkan ke hal yang baru. Selanjutnya untuk ini tidak akan merubah dari ID anggotanya ya, cuman mengupdate dari nama dan nomor telepon saja. Jika hasilnya kosong maka data berhasil diubah, jika hasilnya 1 maka gagal diubah ID anggota, tidak ditemukan di database. Selanjutnya untuk button hapus, saya coba dulu yang bernama bertuliskan try. Jika ini get namanya tidak dipilih, maka akan memunculkan teks silahkan klik pilih data di tabel yang mau dihapus terlebih dahulu. Selanjutnya saya buat integer konfirmasi. Saya buatkan J option, akan memilih meyakinkan, yakin mau menghapus data anggota bernama sekian-sekian yang dari teks nama, lalu akan ada konfirmasi apakah yes atau tidak. Selanjutnya jika pilih yes maka akan menampilkan data berhasil dihapus, jika pilih tidak akan kembali ya. Ini jika gagal maka akan menampilkan gagal menghapus data. Tapi yang saya sudah coba
codingannya berhasil, dan ini cuma menampilkan jika kita error saja, biar saya tuh tidak bingung errornya di bagian mana. Selanjutnya untuk ini untuk menyimpan set text ini adalah untuk men-set awalnya 0 dan tidak mulai dari angka yang 100 ataupun sekian-sekian. Selanjutnya ini adalah untuk key release, yaitu untuk memilih dari opsi A dan opsi B itu bisa diubah ke kanan. Nanti kan ada pilihan pinjaman dan pilihan bayar angsuran. Nah, itu bisa dipilih salah satu dari hal tersebut. Selanjutnya untuk jika RP tarik memilih, maka setnya awal adalah 0. Jika string input jumlah simpanan get strip, maka ini akan memilih dari simpanan. Jika input uang, setnya ini juga di set 0 juga seperti tadi. Terus saya akan mencoba kita buat variabel yang bernama jumlah input yang tipenya double. Ini kita input uang dulu. Ini untuk bunga ya, bunga dari setiap simpanan akan berlipat 2000. Setiap kelipatan 100.000 maka akan mendapatkan bunga 2000, seperti itu. Selanjutnya untuk BTN eksekusi adalah untuk mengeksekusi dari jumlah saldo yang sudah kita storekan tadi. Misal isi saldo 50, maka ya saldonya tetap 50 dan tidak akan berkelipatan. Hanya berkelipatan jika kalian misalkan dari 100 ke 200, maka akan mendapatkan kelipatan saldo. Selanjutnya untuk validasi input kosong akan memunculkan ID anggota jumlah uang wajib diisi. Ini untuk otomatisasi format ID anggota. Ini akan mengecek, menvalidasi apakah ID anggota sudah tersedia atau tidak. Jika kalian mengisi secara random, maka tidak bisa ya, harus terdaftar di daftar anggota terlebih dahulu. Sebelumnya saya mau menjelaskan kalau ini yang saya buat codingannya berupa POV sebagai admin, bukan sebagai user. Selanjutnya untuk ini akan mengkoneksikan ke MySQL seperti tadi yang sudah saya buat. Ini untuk men-select dari ini untuk mencari ID anggotanya, validasi ID anggotanya apakah tersedia di tabel anggota ya, tabel anggota. Ini untuk jika total lebih dari 0 maka hasilnya true. Apakah anggota terdaftar hasilnya true, maka itu adalah hasilnya lanjut ya, bisa. Jika tidak terdaftar, langsung terblokir transaksi di sini. Akan memunculkan transaksi gagal. ID anggota belum terdaftar di sistem. Selanjutnya untuk jika lolos dari validasi anggota, lanjut ke logika hitung nominal dan saldo. Ini akan memunculkan jika RP simpan, ini select untuk memilih long kelipatan long uang awal dibagi 100.000 kelipatan 2000, maka akan mendapatkan bonus bunga. Jika jalur penarikan cek saldo total terlebih dahulu, ini untuk mengecek apakah sisa saldonya tersedia atau tidak. Jika 0 maka transaksi gagal, saldo ada 0, tidak bisa melakukan penarikan. Jika transaksi gagal dengan kondisi saldo tidak mencukupi, maka akan memunculkan saldo Anda tidak mencukupi. Selanjutnya untuk total saldo sekarang dikurangi saldo awal. Ini adalah saldo minimal 50.000 harus tersisa. Ini seperti konsep bank. Selanjutnya untuk total uang final, ini kita buat slash uang awal. Ini untuk meminuskan dari uang awal, pengurangan. Silahkan pilih jenis transaksi terlebih dahulu. Kita mencari insert simpan ID, mencari ID anggota, jenis transaksi, file jumlah, kita cari. Selanjutnya akan memilih antara simpan atau penarikan yang akan diupdate di tabel. Selanjutnya untuk transaksi berhasil akan menampilkan transaksi berhasil. Jika sudah terisi forumnya semua, maka akan mengeset dari awal.
dari mengkosongkan tabel forum TX anggota simpanan, ID simpanan, TX jumlah simpanan itu akan menjadi kosong, dan ini untuk bunga simpanannya akan terset 0. Jika gagal, maka akan memunculkan teks ini. Jika ada message tertentu dari netpin-nya akan menampilkannya. Ini untuk memanggil message. Ini untuk button hapus. Pertama, saya pilih buat integer baris terpilih. Dari baris yang dipilih, jika adminnya belum memilih dari baris salah satu, akan menampilkan message seperti ini. Jika ambil data baris dari yang sudah dipilih, maka akan menghapus dari tabel simpanan yang berupa ID anggota yang dihapus dari admin MySQL-nya, ID anggota, jenis transaksi, jumlah akan dihapus dari tabel dan di MySQL-nya. Untuk bersihkan format, ini untuk membersihkan format dari forum yang sudah kita pilih tadi. Ini jika mengkonfirmasi sebelum menghapus sebuah transaksi yang akan kita pilih. Nanti akan ada opsi yes or no. Jika yes, maka akan menghapus dari ID anggota, jenis transaksi, jumlah uang. Jika data transaksi yang dipilih berhasil dihapus, maka akan mengkosongkan forum yang sudah kita pilih tadi. Soalnya kan kita select pasti akan ada isiannya berupa ID, nama, jumlah, bunga, dan segala macam kita akan kosongkan. Jika gagal, seperti biasa saya akan membuat untuk memunculkan errornya terletak di mana. Selanjutnya untuk hapus simpanan. Ini untuk menghapus dari baris tertabel. Jika baris tidak sama dengan kurang dari 1, maka ambil ID anggota dari kolom indeks ke-1, kolom kedua. Ini untuk private string ID simpanan terpilih akan menjadikan kosong seperti ini. Terus untuk tabel simpan, pertama saya akan buat integer baris sama dengan tabel simpanan untuk get select row. Jika baris tidak sama dengan kurang dari 1, maka kita akan ambil ID anggota untuk ditampilkan ke kolom input biar rapi. Selanjutnya, kunci utama ambil nilai ID transaksi atau primary key. Di sini saya asumsikan kolom tersembunyi atau acuan databasemu tersimpan aman. Jika kamu tidak menampilkan ID simpanan di tabel visual, kita bisa mengambil ID anggota dan mencocokkannya atau mengambil data kolom nomor jika itu primary key-nya. Untuk amannya, kita simpan ID anggota terpilih sebagai acuan hapus baris. Selanjutnya saya buat function yaitu tampil data pinjaman. Pertama, default tabel model untuk membuat tabel. Selanjutnya ada add column yaitu judul kolomnya yang berupa nomor, ID anggota, jenis transaksi, nominal, sisa angsuran, detail, dan tanggal. Selanjutnya kita konekkan ke database dan perintah SQL-nya select from pinjaman, anggota, kemudian jenis, jumlah pinjaman, durasi, status, detail, dan tanggal pinjam. Untuk mencari hal tersebut. Ini untuk selanjutnya fitur pencarian yang menyaring hasil dari tabel gabungan.
if jika cari sama dengan 0. Itu untuk mencari ID anggota yang sudah ada di MySQL. Urutkan runtut berdasarkan nomor. Ini adalah untuk mencari dari ID transaksi, tanggal pinjaman, dan tanggal transaksi. Kemudian Java SQL statement untuk membuat statement dan execute query untuk mengeksekusi query-nya tadi. Integer nomor 1 di pinjaman integer, sisa hutang tipe datanya double. Untuk perulangannya ID pinjaman saya ketik ambil jumlah, kemudian jenis mengambil jenis, double nominal mengambil jumlah, kemudian string tanggal mengambil tanggal, string detail mengambil detail, string ID anggota untuk mengambil ID anggota. Kemudian jika ID pinjaman lama ini dirubah ya, tidak sama dengan string format rupiah. Kita buat string rupiah, format rupiahnya menjadi kosong terlebih dahulu. Jika jenis TX equals angsuran, maka sisa utang jalan kurang dari nominal format rupiah sama dengan minus rupiah. Kita akan membuat tampilan dari minus rupiah tambah string format nominal. Jika tidak, sisa utang berjalan tambah sama dengan nominal format rupiah Rp tambah string format nominal. Ini jika pengurangan ya, maka ada hasilnya ada strip Rp. Jika nambah maka ada Rp saja, tidak ada minusnya. Ini untuk model arrow dari AGT strip. Ini ID anggota. Untuk jenis transaksi format rupiah Rp sama dengan string, formatnya sisa utang berjalan, detail, tanggal. Nah, ini untuk pemanggilan arrow. Tabel pinjaman set model, ini untuk men-set model dari tabel. Selanjutnya untuk hitung sisa otomatis, sisa utang otomatis yang akan kita munculkan di tabel. Saya membuat tray terlebih dahulu yang berupa string ID anggota raw. Lalu untuk txt ID anggota pinjaman saya panggil text stream. Lalu jika input kosong set default 0. Kunci aman, ambil angkanya saja, misal AGT 10737, dibersihkan menjadi 10737. Ini bisa diambil mau dari fullnya AGT 10737 atau 10737. Bisa pakai yang angkaan atau pakai yang fullnya juga bisa. Untuk selanjutnya integer ID anggota, integer present integer kita panggil ID anggota clean untuk membersihkan dari ID anggotanya. Selanjutnya kita cari data pinjaman aktif terakhir sebelum lunas berdasarkan ID anggota berupa angka integer. Jika integer ID pinjaman aktif, maka akan memunculkan ID pinjaman. Jika ini akan memunculkan total juga ya, jumlah pinjaman. Ambil total angsuran yang sudah dibayarkan. Khusus untuk ID pinjaman tersebut, kita buat string SQL cek angsuran. Ini kita pilih menjumlahkan dari jumlah bayar total angsuran di mana ID pinjaman itu berada. Selanjutnya untuk jika total angsuran double, kita akan pilihkan totalnya berapa angsuran.
Selanjutnya ini untuk hitungan matematikanya, sisa utang, total pinjaman kurang dari total angsuran, maka akan menampilkan tax field dengan format rupiah yang rapi. Selanjutnya jika pilihannya lunas atau masih ada utang, kita buat set teksnya menjadi 0 seperti tadi. Selanjutnya katakan saya bahas button eksekusi pinjaman, saya buat tray terlebih dahulu. Awalannya saya buat string ID anggota dan input uang. Jika ID anggota kosong dan input uang kosong, maka akan menampilkan ID anggota dan jumlah uang wajib diisi. Jika ID anggota untuk tabel anggota berupa GT plus anggota, maka akan dilanjutkan ya. Ini untuk pengambilan dari ID anggota. Terus untuk integer ID anggota, kita panggil ID anggotanya, lalu untuk dikoneksikan ke database yang saya buat di koneksi Java itu, validasi cek anggota terdaftar. Ini untuk menvalidasi anggota yang sudah terdaftar seperti tadi. Ini untuk hitung total utang dan hitung urutan angsuran besar secara otomatis. Pertama di set 0 terlebih dahulu. Untuk angsuran defaultnya memang 1 karena ya untuk bayar utang pasti angsurannya nggak mungkin 0, pasti ada 1. Untuk selanjutnya untuk kita akan memilih ID pinjaman, jumlah pinjaman berdasarkan pinjaman di mana ID anggota dan status belum lunas dan dari ID pinjaman tersebut. Untuk ID pinjaman aktif, kita akan ambil dari ID pinjaman, total pinjaman untuk jumlah pinjaman, hitung total angsuran lama dan hitung sudah berapa kali mengangsur. Kita akan menjumlahkan terlebih dahulu. Kita pilih sum, menjumlahkan dari jumlah bayar total mengkali dari jumlah baris from angsuran di mana ID pinjaman berada. Selanjutnya untuk jika urutan angsuran jumlah transaksi angsuran di DB ditambah, maka akan bertambah 1. Selanjutnya untuk double sisa utang sekarang dikurangi total pinjaman dikurangi total angsuran, maka kita buat jika RB pinjaman dipilih, maka kita pilih durasi bulan wajib diisi untuk pinjaman. Jika ditolak, maka ditolak anggota masih memiliki sisa utang. Ini jika anggotanya masih memiliki utang sebelumnya. Selanjutnya kita akan menambahkan pinjaman yang berupa ID anggota, jumlah pinjaman bunga, persen, durasi bulan, dan value-nya. Jika belum lunas, maka akan pilih belum lunas seperti sebelumnya. Ini untuk menampilkan message yang berupa pinjaman baru berhasil ditambahkan. Jika tidak, jika yang lainnya adalah menselect ID pinjaman aktif sama dengan 0 dan sisa utang sekarang kurang dari 0, maka akan menampilkan ditolak anggota tidak memiliki pinjaman aktif. Jika yang lain, uang input lebih besar sisa utang sekarang, maka ditolak pembayaran melebihi sisa utang. Selanjutnya untuk mengupload dari insert tabel angsuran, saya pertama menambahkan dulu angsuran yang berupa ID pinjaman, angsuran ke jumlah bayar, dan kita cari value-nya. Ini untuk jika uang input sama dengan sisa uang sekarang, maka update pinjaman, set status lunas. Ini untuk mencari ID pinjaman.
Lalu untuk menampilkan angsuran ke berapa, berhasil utang lunas. Jika angsuran ke berhasil dibayarkan, jika ini lunas maka akan munculkan seperti ini, jika dibayarkan akan memunculkan seperti itu. Selanjutnya untuk membersihkan forum, kita set seperti semula. Untuk ini TXT anggota pinjaman akan dikosongkan, akan dinolkan. Kotak ini dikosongkan, diabaikan saja karena sudah otomatis. Tampil data pinjaman, kita set kosong seperti ini. Selanjutnya untuk tombol jumlah pinjaman, ini untuk string input. Jika teks bunga pinjaman teks 0 rupiah, kita akan coba lagi double nominal, double price, double input, double bunga nominal kali 10% kali 1%. Nah, teks bunga pinjaman formatnya seperti ini ya. Ini untuk bunga pinjaman maka dikenakan tarif sebesar 1%. Ini untuk menghitung sisa utang otomatis. Ini selanjutnya untuk untuk selanjutnya button cetaknya ini untuk menghandle dari koneksi kon ini untuk menghubungkan koneksi DB dari file saya. Jalur file XML sesuai letak di proyekmu. Ini adalah untuk mencetak dari laporan simpanan. Jika filenya tidak ditemukan maka akan menampilkan teks seperti ini biar errornya lebih jelas. Selanjutnya untuk ini untuk compiler bawaan Java biasa agar aman dari error, dan di JDT compile XML di memori. Ini untuk mengekspor laporannya ya. Lalu untuk ini untuk membuka pop-up di dalam NetBeans pop-up dan langsung ke save ke PDF secara otomatis. Lalu jika notifikasi sukses maka akan menampilkan laporan berhasil diproses. Selanjutnya untuk ini untuk laporan anggota, maka pertama saya buat validasi terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan maka akan menampilkan seperti ini biar errornya lebih jelas. Terus kita paksa biar mengcompile XML yang sudah saya buat di sini. Dari laporan anggota simpanan itu saya sudah buat. Lalu ke save jadi PDF secara otomatis dan langsung kebuka previewnya di dalam NetBeans pop-up. Jika gagal maka akan menampilkan seperti ini, jika berhasil akan menampilkan seperti ini. Terus untuk cetak angsuran ya seperti tadi, saya akan file tidak ditemukan atau segala macam. Nah seperti ini. Jika home user dokumen ini akan menyimpan di dokumen laporan angsuran koperasi PDF. Buka previewnya seperti tadi. Jadi setiap button cetak anggota, cetak simpanan, cetak angsuran itu bisa dibuka secara otomatis setelah kita cek previewnya, dan bisa menyimpan sendiri di dokumen laporan angsuran koperasi.pdf. Selanjutnya untuk hapus pinjaman, ini adalah kita pilih terlebih dahulu ID integer baris terpilih seperti sebelumnya. Kita buat integer, lalu kita buat validasi. Baris terpilih sama dengan kurang dari 1, maka akan menampilkan silahkan pilih data angsuran yang ingin dihapus pada tabel terlebih dahulu. Ambil jenis transaksi dari kolom tabel indeks kedua. Ini untuk mengambil dari indeks kedua indeks pertama seperti ID anggota, jenis transaksi, nominal, dan sisa angsuran, detail, dan tanggal. Proteksi hanya data berjenis angsuran yang bisa dihapus. Ini untuk menghapus dari yang angsuran. Konfirmasi penghapusan, nanti akan ada pilihan ya atau tidak. Jika ya maka akan
menghapus berdasarkan ID anggota, tanggal bayar, dan membersihkan format AGT, format ID anggota. Lalu saya akan mengonfirmasi ke MySQL untuk menghapus dari form angsuran yang berupa dari ID anggota, tanggal bayar, ID pinjaman, dan di mana ID pinjaman berada. Kita akan menghapus dari statement tersebut dari set string, ID bersih, tanggal bayar. Lalu untuk integer hasil execute update, jika hasil lebih dari 0 maka akan menampilkan transaksi angsuran berhasil dihapus dan dibatalkan. Refresh dashboard akan men-refresh dashboard secara otomatis, tampil data pinjaman, muat data dashboard. Jika gagal akan menampilkan cek data gagal dihapus, cek data kembali. Lanjutnya untuk mengatasi error kita bisa panggil seperti ini. Lanjutnya untuk set tanggal otomatis, ini untuk mengeset tanggal otomatis, ambil tanggal hari. Java util date now, Java util date ini adalah mengeset dari tahun, bulan, dan hari. Lanjutnya untuk button reset, untuk mereset forum telah dibersihkan, untuk mereset forum dari pilihan card anggota. Selanjutnya untuk muat dashboard, kita coba ambil dulu koneksi.db-nya, lalu ambil total data anggota koperasi. Kita pilih sesuaikan dengan nama tabel anggotamu. Jika total orang, maka simple date format with SDF, new simple date format ini adalah DDMMYY adalah ID berdasarkan label tanggal. Try, kita coba hitung anggota baru hari terakhir. Ini jika ada anggota baru di minggu akhir, minggu pertama misalkan ada anggota baru maka akan tercatat ya. Jika selanjutnya ini untuk tidak ada notifikasi, ini untuk mengecek apakah ada notifikasi baru. Ambil total dana simpanan, bersihkan simpanan penarikan, itu untuk mengambil dana simpanan dan membersihkan forum yang kita isikan. Ambil total sisa pinjaman untuk yang belum lunas, hitung nominal pinjaman awal dari semua yang belum lunas, dan hitung total angsuran yang sudah dibayarkan untuk pinjaman yang belum lunas. Sisa dana yang beredar sama dengan pinjaman awal kurang dari angsuran yang masuk. Kunci semua set field agar tidak bisa diketik manual oleh admin. Ini untuk mengeksekusi jika gagal mengambil data dashboard. Lalu untuk tampil data simpanan, maka saya akan mengunci dulu tabel agar tidak bisa diedit manual. Lalu saya set header tabel menjadi nomor, ID anggota, jenis transaksi, jumlah, sisa saldo, tanggal simpan. Lalu saya ketik try untuk mencoba. Kunci utama kita tarik dari database dengan urutan SD terlama ke terbaru. Ini wajib agar perhitungan akumulasi saldo berjalan logis, tidak melompat-lompat antar orang. Selanjutnya map penampung untuk mencatat saldo terakhir setiap anggota secara mandiri. List bantuan untuk menampung baris data sebelum dibalik urutannya ke JTable. Selanjutnya ambil nominalnya secara aman. Tentukan format string rupiah untuk kolom jumlah. Ambil saldo terakhir milik anggota ini, defaultnya 0 jika transaksi pertama.
kalkulasi maju hitung akumulasi saldo khusus untuk anggota ini. Penarikan ini untuk penarikan, mengurangi saldo ini untuk simpanan, untuk menambah saldo. Update catatan saldo terbaru anggota ini ke dalam map atau istilahnya itu ke dalam tabel. Lalu untuk format penulisan ID anggota agar seragam pakai AGT atau ID biasa. Simpan ke baris data ke dalam list penambung sementara. Sisa saldo yang benar-benar akurat. Trik balik data memasukkan data diri list ke table berurutan terbalik sehingga transaksi dengan tanggal paling baru otomatis berada di baris paling atas tabel. Urutannya, nomor urut tetap terapi dari 1, 2, 3 ke bawah. ID anggota, jenis transaksi, jumlah, sisa saldo, tanggal simpan. Selanjutnya untuk ini sudah ya, ini adalah bawaan dari netpin-nya itu sendiri. Untuk laporan XML kan bisa. Kemudian laporan anggotanya, yaitu yang pertama kita membuat query-nya untuk menselect atau memilih ID anggota, nama, nomor telepon, tanggal gabung, alamat dari tabel anggota. Ini untuk fieldnya, dan ini untuk mencari ini tulisan judul, ya, mencetak tulisannya. Dan untuk cetak tulisan juga ini untuk format panjang ke lebarnya ke kanan, lebarnya dan tingginya 1. Yang selanjutnya ini untuk mencetak field ID anggota, nama anggota, nomor telepon, tanggal gabung, dan alamat. Ini untuk format datanya yaitu AGT sama dengan plus ID anggota, kemudian nama, nomor telepon, tanggal gabung, dan alamat. Selanjutnya laporan simpanan. Kita membuat query select nama dari nama anggota tadi berdasarkan simpanan. Kemudian inner join anggota untuk mengambil anggota berdasarkan ID anggota ya. Ini untuk fieldnya ada ID anggota, nama anggota, jenis transaksi, jumlah, dan tanggal simpan. Kemudian ada total dana juga yang diambil dari jumlah data. Tinggi, itu lebar. Ya, ini untuk judulnya laporan tadi. Untuk width-nya 555 dan height-nya 1. Kemudian ini untuk kolomnya ID anggota, nama anggota, jenis transaksi, jumlah dengan format RP, kemudian tanggal simpan. Lalu ini untuk mengambil data anggotanya, ID anggota, nama anggota, jenis transaksi, jumlah, dan tanggal simpan. Selanjutnya ada juga total notasi transaksi, yaitu total dana. Kemudian ke laporan angsuran. Kita membuat query select ID anggota, memanggil nama anggotanya, kemudian pinjaman untuk mengambil jenis transaksinya, kemudian jumlah pinjaman untuk mengambil nominal dan sisa angsuran. Kemudian concat durasi mengangsur per bulan, durasi bulannya. Kemudian from pinjaman ya, left join anggota,
on replace ID anggota SJT replace union. Kemudian ini fieldnya, untuk fieldnya yaitu ada ID anggota, nama anggota, jenis transaksi, nominal, sisa angsuran, detail, dan tanggal. Ini untuk judulnya seperti yang sebelumnya. Kemudian ini untuk judul kolomnya, ID anggota, nama anggota, jenis transaksi, nominal, sisa angsuran, detail, dan tanggal. Ini untuk memanggil data-datanya. Dan ini untuk mengambil data total balance pinjaman dan total dana. Selanjutnya kita akan menjalankan forum yang sudah kita buat dari codingan yang kita sudah buat. Oke, kita akan menjelaskan di dashboardnya. Nanti kita akan isikan dulu dari data anggota, transaksi simpanan, transaksi pinjaman. Ini merupakan halaman utama yang sudah kita buat. Yang pertama kita bisa cek anggotanya. Nah, ini akan memunculkan laporan hasil simpan dan akan disimpan di file yang di lokasi ini. Ya ini saya sih seperti ini. Dan nama, ID anggota, nomor telepon, dan tanggal bergabung, alamat, dan judul yang seperti tadi. Koperasi Merah Putih Simpan Pinjam. Kenapa namanya Koperasi Simpan Pinjam? Kita terinspirasi dari programnya Presiden ya. Pak Prabowo. Ya, ini dan ada Merah Putih. Ada Sabtu, ini adalah set tanggal otomatis. Jadi kalau misalkan tanggal 12 maka akan berubah tanggal 12. Jadi kalian tahu kalau kita buat videonya di tanggal 11. Selanjutnya untuk cetak simpanannya ini otomatis ya, kita tidak bisa berubah karena setnya itu adalah di disable bukan di enable. Lalu untuk total dana dipinjam ini juga merupakan disable, editable-nya kita nonaktifkan. Untuk cetak angsurannya seperti ini, kita akan memunculkan notifikasi juga seperti tadi. Ini yang sudah kita coba banyak, ada total balance pinjamannya dan nama anggota yang sudah kita buat. Lalu untuk cetak simpanannya kita akan menampilkannya. Nah, ini akan menampilkannya. Lalu untuk data anggotanya, kita seperti pertama saya akan buat namanya terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk tanggal gabungnya dibuat secara otomatis ya, untuk sesuai tanggal hari ini ya, sesuai tanggal hari ini. Kita isi Sukoharjo saja untuk sebagai cobaan. Kita akan simpan, kita berhasil. Dan untuk fitur editnya kita akan coba edit, misalkan data belum benar, salah kita pilih dulu. Nah, seperti tadi yang kalau saya jelaskan, kita klik tabel maka akan menampilkan di sini ya, bisa kita langsung ubah. Misalkan jadi aman, nah kita bisa klik aman, kita bisa klik ubah. Misalkan kita sudah klik ini, terus kita mau reset, kita klik reset. Format telah dibersihkan. Jika kita mau hapus, kita juga bisa hapus. Selanjutnya saya akan copy dulu untuk ID anggotanya untuk kita gunakan di transaksi simpan pinjam dan transaksi pinjaman dan angsuran. Selanjutnya kita akan coba menyimpan uang ya. Kita sudah copy ID anggotanya tadi, selanjutnya kita pilih simpan uang, jumlah, lalu memasukkan jumlah uangnya berapa, kita pilih 100.000. Nah, ini setiap kelipatan 100.000 muncul bunga sebesar 2.000 ya. Kemudian kita eksekusi transaksi. Nah, akan memunculkan konfirmasi transaksi berhasil atau notifikasi. Ini sudah ditambahkan ya. Ditambahkan ini.
ID anggotanya ini, jenis transaksinya simpanan, jumlah 102.000, sisa saldo, dan tanggalnya hari ini serta jamnya hari ini. Lalu untuk tarik uang, Untuk tarik uang kita coba dengan ID yang sama seperti tadi. yang sudah terdaftar, Ya. Kita tarik 50.000. estimasi bunganya tidak aktif ya karena kan penarikan bukan simpanan. Kita eksekusi transaksi, kemudian muncul notifikasi transaksi berhasil. Nah, ini akan sisa yang kita tarik uangnya dan sisa saldonya dikurangin ya. Ya, dikurangi 50 dan sisa saldonya 52.000. Lanjutnya transaksi bahan pinjam angsuran. Selanjutnya yang transaksi pinjaman dan angsuran. Isi anggota seperti ID anggota seperti yang sudah saya isikan di. Kita isi ID anggota terlebih dahulu. Kita akan pinjam uang. Jumlah uangnya 1 juta. Durasi pinjaman 12 bulan. Estimasi bunganya bunga yang dipinjam berupa membayar 10.000 ya. Jadi kita sedikit ya gitu. Sedikit lebih naikkan bunganya biar lebih mahal. Ini langsung eksekusi. Langsung kita eksekusi transaksinya. Ini muncul notifikasi pinjaman baru berhasil disimpan. Ya, muncul ya, yang terakhir sendiri ini. Ya, ini terakhir. Ini muncul pinjamannya 1 juta. Durasi 12 bulan. Lalu kita untuk coba fitur bayar angsuran. Kita coba fitur bayar angsuran. Jumlah uangnya 300.000. Kita kasih bunga juga sedikit. Dikasih bunga 1%. Berarti 3.000. 1% dari 300.000. Langsung kita eksekusi. Angsuran ke-1 berhasil dibayarkan. Lalu muncul notifikasi angsuran ke-1 berhasil dibayarkan. Ini yang terakhir ini. Jadi sisa angsuran tinggal 700.000 karena kita sudah membayar 300.000. Lalu ini sudah ya. Untuk cetaknya kita akan coba cetak lagi, cetak angsurannya. Nah, maka akan kesimpan seperti ini, seperti yang tadi yang sudah kita tambahkan. Ini 10.000 sisa angsuran ini. Lalu untuk nama-namanya juga sudah kita tambahkan tadi, juga pasti akan bertambah di sini. Nah, ini juga akan berubah ya, akan menjadi satu anggota baru di minggu ini. Nah, ini juga akhirnya bisa ya, Tadi mungkin ada sedikit error, problem sedikit. Kita berhasil menyimpan, menarik, sisa mutasi transaksi 52.000. Oke, ini yang sudah kita buat ya tadi ya guys ya. Selanjutnya kita akan masuk ke penutupan. Bentar, kita ubah scene-nya dulu. Nah, itu dia adalah penjelasan mengenai proses pembuatan dari database, koneksi sistem, hingga pengoperasian seluruh fitur utama dari aplikasi koperasi simpan pinjam yang telah kami bangun. Kami berdua menyadari kalau aplikasi maupun laporan proyek akhir ini tentu masih jauh dari kata sempurna karena kami pun masih dalam proses belajar ya. Oleh karena itu kami sangat terbuka untuk menerima kritik, saran, atau masukan yang membangun dari Pak Muhtaram maupun teman-teman yang menonton. Semoga video kali ini bermanfaat bagi semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian teknis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.